Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wa huwa alladzi farada 'alaina li talabil ilmi. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina maulana al-Mustafa Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amirul mu'minin alladzi qala utlubul ilma walau fis-sin wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi sholihin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan lisan yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Ibu, bapak, jamaah salat subuh Masjid Sakinah yang insyaallah dirahmati Allah. Mari yang pertama kula dherekaken kita semua ikhlas hati ringan lisan melafalkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umur panjang, kesempatan, kesehatan ini wajib kita syukuri. Kalau dalam bahasa saya, betapapun nasib yang menimpa kita, keberuntungan yang terbesar adalah diberi kesempatan hidup. Karena dengan begitu masih banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian yang selalu diingatkan Rasulullah Muhammad SAW adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini juga harus kita syukuri. Kenapa? Karena sebetulnya di tempat lain di saat ini yang umurnya panjang banyak. Betul ya? Yang punya kesempatan juga tidak sedikit. Yang sehat juga banyak. Tetapi ada banyak di antara mereka yang saat ini itu tidak ngapa-ngapain. Ke masjid juga enggak, HP-an juga enggak, meliwat diora, nyapu yang enggak, ya enggak ngapa-ngapain. Tapi tidak tergerak fisik dan hatinya untuk datang ke masjid. Kenapa? Tidak ada iman dalam hatinya. Masya Allah. Maka iman ini harus kita syukuri. Imanlah yang menggerakkan kita datang ke tempat ini. Semakin jauh dari tempat Anda berasal, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Maka sebenarnya kalau datang pergi ke masjid itu jalannya beda, biar pahalanya lebih banyak. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti perintah Rasulullah surat ketiga ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan pernah kita menutup usia kita kecuali dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Maka kini kita dengan baik-baik. Satu kegembiraan yang luar biasa ketika Anda mampu hadir di dalam majelis ilmu. Rasulullah bersabda, datangilah taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Majelis ilmu. Maka kali ini saya ingin kutip satu hadis yang mutawatir yang disampaikan Rasulullah tentang menuntut ilmu. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Begitu kata Allah. Apa itu maksudnya? Kun, jadilah aliman, orang yang berilmu. Kata Umar bin Khattab, tahapan menuntut ilmu itu ada 3. Tahapan pertama ini sombong. Ya, biasa orang kalau lagi baru itu yang gitu, sombong. Sudah pernah ikut pencaksilat? Nah itu yang paling kemampleng itu yang sabar putih. Iya, yang kemana-mana suka nantangin orang, kemana-mana sore kecil itu masih ban putih, masih kayak gitu. Ya, memang gitu. Ngaji juga gitu, sama. Ngaji itu kalau kira-kira masih baru,
itu luar biasa itu. Ya. Maka ada akhlak yang harus kita jaga baik-baik sebelum menuntut ilmu, supaya kita pulang gampang dapat oleh-oleh. Akhlak di mana-mana selalu saya buat akronim. Apa itu? AKHLAQ, akhlak. Yang pertama A, apa itu A? Adab. Orang punya akhlak itu punya adab. Dan banyak kiai yang menyatakan, banyak dewan menyatakan adab itu di atas ilmu. Maka kita perhatikan baik-baik, sehebat apapun kita, bila adab kita tidak kita junjung, maka kita menjadi rendah. Naudzubillah min dzalik. Di dalam ibadah pun sebetulnya 4 hal ini harus diperhatikan, Pak Dokter. Biasanya para ustadz itu rukun, wajib, sunnah. Satu lagi harus diperhatikan, adab. Ya. Adab itu misalnya begini, kalau mau masuk masjid harus dalam keadaan suci, itu adab itu. Dan kalau sudah masuk masjid sebelum duduk, sholat tahiyatul masjid, itu adab. Tapi rata-rata kita biasanya ke masjid, sholat tahiyatul masjid itu kalau kepentingannya sholat saja. Kalau kepentingannya selain sholat, rata-rata kesupen. Ya, kepentingannya pengajian misalnya atau rapat di masjid itu ya rawuh langsung lega, langsung binara. Padahal adabnya kalau bisa lakukan sholat tahiyatul masjid. Adab lagi misalnya dahar nunjuk pakai tangan kanan dan dalam posisi duduk. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang sering nggak diundang walimahan yang judulnya itu standing party? Pernah ya? Dahar, tanda adab. Kenapa? Makan minum sambil berdiri. Gitu loh. Judulnya pun sudah standing party. Tuh. Seingat saya nggak pernah makan kalau diundang kayak gitu, kecuali ada disediakan kursi. Kalau enggak, ya sudah langsung pulang saja. Itu karena zamannya pun kayak ngeten. Itu ibu-ibu biasanya terus diupload, nenggone status, nenggone IG, nenggone TikTok, serawagam. Belum dulu pakaiannya kayak wong salih, wah kabeh, masya Allah. Neng ya kuwi dahar ngunjuk karo nganten. Sadar nggak sadar ini kita lakukan. Apakah ini konsep yang disengaja? Bisa jadi. Ya. Alam talta'an ka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah berhenti ya, Yahudi Nasrani itu akan menghasut kita sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu salah satunya kayak gini, gaya hidup, style. Terasa tidak terasa itu. Sekarang banyak sekali kita datangi walimahan itu yang tidak tahu konsepnya, itu kadang-kadang bingung saya itu. Jawa juga bukan, Islam juga bukan. Nah, modelnya ya kayak gitu lah. Ya. Coba dilihat, anggo mantannya kan tetap ke wong apa itu niup suling atau niup trompet. Itu malah zaman biyen cahaman gitu. Malah orang modern itu. Tuh, adab maksudnya. Ada lagi orang yang bertanya ke saya, Pak, kalau habis wudu, habis mandi di kamar mandi langsung wudu, boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Tapi tidak punya adab. Kenapa? Nah, wudu karo wudu. Malaikatnya kan harus dilirik masih. Ini malaikat aku tapi. Coba perhatikan itu. Adab. Aurat laki-laki itu Pak, atas pusar bawah lutut itu aurat laki-laki. Tapi coba kalau nyempirso ada orang yang sholat di masjid katok koloran tok. Saya yakin dengan foto itu, yakin itu saya. Terus diviralkan, ini masjid Sakinah hanya orang edan. Padahal sudah nutup aurat, tapi tidak punya adab. Nih, adab di masjid sudah diatur oleh Allah. Ya ayuhan nas, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai manusia, pakailah pakaian yang baik-baik kalau pergi ke masjid. Apa yang Anda kenakan sekarang ini, alhamdulillah saya. Usahakan yang tidak bertulisan, mengganggu stabilitas. Apa meneh gegere.
Saya pernah sholat jamaah, yang depan terbuka, saya maju ke sisian yang kanan, seret. Nah, gue nganggu kaos dagadu. Tulisannya gede, ganggu banget. Apa tulisannya coba? Ya ora miso, ora saru, tapi ganggu itu. Apa tulisannya? Jangan dibaca. Coba. Enak tulisannya atau dibaca kan ya aneh ya. Tadi Mas ngadeg itu saya baca, habis sujud nanti tak waca meneh. Saking yang ganggu betul. Sebentar lagi terjadi itu nanti. Apa itu? Masuk masjid nganggo kaos partai. Sengaja banget kita ya. Nanti itu sebentar akan ada. Dan jenengan sudah kendalikan hati, rasa didelok, rasa dibatin. Ya. Kadang-kadang gitu itu jadi masalah. Dan mau menunggu dikandani. Dua jenis orang yang tidak bisa dikasih nasihat, dan jangan jenengan coba-coba menasihati dua jenis orang ini. Siapa itu? Satu, orang jatuh cinta, tidak bisa dinasihati, ya, mabuk, mendem, bucin itu. Ya. Yang kedua, pendukung capres. Ya angel, angel wis to. Wong capres wis rukun ya sing ning isor iki umyek. Naudzubillamin. Ingat kita ini bersaudara. Jangan bertingkah seperti orang yang tidak punya ilmu. Ya. Surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat 10 itu kalau di dalam mushaf itu halaman 720 sebelah kiri paling bawah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini paling penting ini. Mukmin itu bersaudara. Dan perbedaan itu sebetulnya difitrahkan oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Tujuannya apa? Ta'arufu. Kalau konsepnya Ikhwanul Muslimin, Profesor Albani itu menyatakan muamalah itu ada 4. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, lalu takaful. Jadi memang perbedaan itu sunatullah. Kalau pengen harmonis, pengen rukun, pengen bahagia, jangan mempertajam perbedaan. Selesai. Sing sholat setu ya ora apa-apa kemarin misalnya. Dan sholat ahad ya tidak apa-apa. Yang penting dua ilmu. Ojo ada pertanyaan aneh saya kemarin itu. Pak Ustadz boleh enggak nyembelih sapinya Sabtu, sholatnya saya Minggu? Wah ini sakar PDW. Katanya apa? Nah, marme gitu. Kalau ibadah boleh marme itu ya susah. Ya. Kalau ibadah itu pengen marem ya susah. Karena ibadah apalagi sholat ini makdoh dituntun. Subuh itu kan seger kita baru bangun ya. Jadi subuh ini api 10 rakaat kuno marme gitu. Tapi gandeng tuntunannya 2 ya 2. Ya jangan sampai nek pas isak kesel terus jijiwai lah loh. Jijiwai. Wong tuntunannya 4. Nah itu kedudukan ilmu itu di situ. Ibadah tanpa ilmu itu bakal kesasar. Maka orang makin berilmu mestinya makin bijaksana. Rata-rata, kebanyakan rata-rata di tempat kita kalau orang itu makin berilmu, makin dipanggil ustaz, pakaiannya makin khas dan tampangnya saya medeni. Iya, kalau ketemu temennya mesti matanya itu menghakimi terus kata najis, haram, bid'ah, astagfirullah. Saya kadang ketemu itu jawab gampang, bid'ah, mbahmu ya. Iya. Kenapa harus begitu? Padahal akhlak Rasulullah itu apa? Tersenyum. Akhlak Rasulullah itu tersenyum. Itu penting. Maka mari bersyiar dengan senyum saja. Mono yang ya. Itu adab juga itu. Ya. Senyum saja itu susah sekali. Ya. Padahal kita diharapkan orang lain beradab baik dengan kita, betul enggak? Tapi kita sendiri kadang-kadang lupa. Maka sampai-sampai Rasulullah bersabda, tabasamuka fi wajhi akhihi sedekah, senyum di wajah saudaramu itu sedekah. Wes ta kita itu rasa gaya, wong ya ora iso pensasi infak, ora iso bangun masjid tahun, ya rada udil sithik. Senyum saja kok angel. Ndak modal senyum itu, betul enggak? Tetapi bisa membangkitkan energi, manfaatnya luar biasa. Coba bayangkan kalau Anda bertemu orang ahli, wajahnya teduh, murah senyum, ada kelegaan enggak? Ada energi enggak? Itu kalau istilahnya orang Madzhab Syafi'i disebut karomah, itu di situ. Maka kiai-kiai itu kan wajahnya teduh, banyak senyum dan tidak sombong.
Di media sosial sekarang itu luar biasa. Saya tidak mencela dia lulusan mana ya. Pak Mane lulusannya mana lah ya, universitas terkenal. Dia yo dapat ilmunya tuh yo ngaji seminggu pisan katanya. Itu tuh bisa mengkritiki ustaz, mengkritiki kiai. Banter. Maka kalau kita tidak sadar bahwa berbeda itu lazim, itu jadi masalah itu. Sekarang Masjid Sakinah, Pak Wanto dan Takmir, tolong ini disadarkan pada seluruh umat. Besok 2024 pilihan kita ora popo, ning ojo pak adu. Itu harus dari sekarang. Mungkin tidak bahaya itu tadi terus kaosnya betul-betul. Nanti lirik-lirikan mas, betul pilihan itu melirik sama situ. Iya kita boleh nih kono. Ya orang kene. Sampai kemarin sholat berbeda itu loh. Sholat berbeda itu saya dengar sendiri itu. Oh iya Ustaz saya ngomong kayak gitu tuh. Gimana coba? Lo sholatnya Pak Minggu. Wah iya Jokowi. Bisa ngomongnya kebiasaan. Kok bisa sampai ke situ mikirnya itu loh. Apa dalam kepalanya itu loh. Ya. Maka sekali lagi satu yang harus dihilangkan orang menuntut ilmu apa? Syak, zon. Ya, harus dihilangkan. Syakwa sangka itu harus dihilangkan. Harus selalu husnudzon. Kalau Anda tidak bisa husnudzon, maka Anda tidak akan mendapatkan pencerahan. Percaya sama saya, tidak akan sama sekali. Maka adab ini nomor satu. Termasuk sekarang yang sudah langka itu adab anak-anak kepada orang tua. Wah ini aneh mas, udah ini anak sekarang itu ya Allah ya Rob. Lihat, kalau salaman anak sekarang itu dicium di jidat atau di pipi? Nah, di jidat itu beda. Salaman tampaknya batuk, anaknya susah diatur. Kalau dikasih di pipi, anaknya manja, nggak mandiri, sampai habis dibujuk balik untuk kiriman pai. Ya. Tapi kalau dicium, bukan dijilat, itu anaknya tawadhu. Maka biasakan anak-anak melakukan satu dengan benar. Lewat di depan orang tua, duduk, ya cah bagus. Itu bukan perintah Ustaz, bukan perintah Nabi, itu perintah Allah itu. Al-Isra 24. Wafid lahuma janahaka dzulli. Kalau depan orang tua itu tundukkan badanmu dengan penuh penghormatan. Dzulli itu maksudnya penuh penghormatan. Orang malah ngelenteng. Sekarang itu fenomenanya luar biasa. Saya pernah melihat guru itu ngajar itu manggilnya ya salah. Guru manggil murid-murid itu bagaimana? Teman-teman, ya itu salah itu. Murid kok teman. Akhirnya secara psikis berdampak sama anak. Sangat. Ya tetap harus dipanggil anak-anakku yang soleh, yang soleha, begitu. Karena menurut ilmu hipnoterapi ini sangat berpengaruh ini. Panggilan itu berpengaruh. Nih, adab. Dan banyak adab yang harus kita perhatikan. Adab ke kamar mandi. Oh ya Allah, apalagi ini. Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, mono baik. Wah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya sekedar mengingatkan, nanti dikubur kita akan disiksa habis-habisan hanya gara-gara ini. Apa itu? Pipisnya sembarangan. Jadi pipis hati-hati. Ya. Saya kalau ngajari santri saya itu ambil segayung air gitu, saya kasih warna airnya. Terus anak-anak saya sumber koran apa-apa, kertas apa-apa, terus akhirnya saya tuangkan pelan-pelan. Supaya apa mas? Anak-anak suruh memperhatikan percikan itu kemana saja. Oh itu ternyata jauh. Percikan itu jauh sekali. Sampai ke badan kita. Maka hati-hati, yang di itu najis. Maka adabnya masuk kamar mandi, kunci, lalu pakaian kita dilepas, gantung. Supaya apa? Supaya tidak kena najis. Terus posisinya yang rendah, ampun ngadep. Ya. Terus biarkan keluar apa adanya, merasa nganggo tenaga dalam. Biasanya mendatangkan kontraksi barang gitu. Suaranya kayak orang tahu. Masalah. Dan jangan lupa istinja. Ya. Apa itu? Bersuci. Yakinkan tidak ada najis, baru dipakai lagi. Wah ribet pak, kalau baru awal ya ribet.
atau sudah terbiasa mboten? Pokoknya intinya lakukan yang namanya adab itu adalah melakukan pembiasaan yang baik. Monggo, ini sudah mulai hilang ini. Di tataran orang berilmu tahun pertama ini agak berat ini. Saya tidak tahu nanti selesai apa enggak ini. Adab ini, soal adab Pak ya. Maka hati-hati dengan satu ini. Ya. Yang kedua apa? Karomah. Apa maksudnya? Orang punya akhlak itu suka memuliakan. Penjenengan ingat baik-baik, orang yang minta dihormati itu bukan orang yang terhormat. Karena penghormatan itu diperoleh dari kemampuan menghormati. Rasulullah disegani itu bukan karena Rasulullah ingin disegani, enggak, tapi justru karena Rasulullah itu menghormati orang lain. Lihat tawadhunya Rasulullah, sampai diceritakan gaya jalannya Rasulullah itu seperti orang turun tangga. Orang turun tangga itu gimana sih? Pandangannya ke atas ke bawah? Ke bawah. Orang turun tangga rene wong ndo-ndo kemuncit didelok dhuwure ya kebelusuk nanti, betul enggak? Dan berhati-hati tidak? Hati-hati. Badannya nunduk tidak? Pasti. Itu Rasulullah. Di dalam riwayat saya baca itu Rasulullah kalau berdiri di antara orang-orang kecil tidak kelihatan terlalu tinggi. Tapi kalau berdiri di antara orang tinggi seperti Umar dan lain-lain, beliau juga tidak kalah tinggi. Nah itu beliau. Jadi kalau berdiri itu orang kaya dhewe kuwi malah kira-kira mlaku karo kancane sing lucu itu malah meteng-meteng. Nggak perlu nganggo ibu-ibu nganggo sepatu sing nganggo egrang kayak itu supaya kelihatan tinggi. Jauh hati ini bersih dari syak. Di karomah, maka mari kita suka memuliakan orang lain. Berikutnya hak, apa hak? Hasan, maksudnya apa? Baik. Orang punya akhlak itu selalu menempuh jalan yang baik, cara-cara yang baik. Kebaikan tidak pernah bisa menjadi kebaikan kalau tidak menggunakan cara-cara yang baik. Coba Anda perhatikan, yang namanya syiar itu baik enggak? Baik. Yang namanya dakwah itu baik enggak? Baik. Yang namanya nasihat itu baik enggak? Baik. Tapi kalau antum melupakan cara yang baik, masalah enggak? Masalah besar itu. Jadi diingat kata kuncinya, cara yang Anda gunakan itu jauh lebih penting dari apa yang Anda berikan. Contoh nasihat tadi. Nasihat zaman sekarang itu ya seperti sekarang ini pakai teknologi, pakai IT, zamannya sudah beda. Caranya pun dengan lebih elegan, lebih masuk akal. Tidak bisa orang zaman sekarang Anda kasih dalil pokoknya itu tidak bisa. Nih. Jadi Anda tahu enggak yang namanya problematika guru sekarang dengan guru zaman dulu itu beda. Kalau guru zaman dulu itu ngajari anak-anak yang sudah benar supaya pinter, itu guru zaman dulu. Guru zaman sekarang kuali ngajari anak-anak yang sudah pinter supaya benar. Anda bayangkan Anda jadi guru, besok mau ngajar satu mata pelajaran, malam ini atau sore tadi anak-anak sudah lihat di Google kok itu. Besok jangan diulang apa, tahu anak-anak sudah. Nah, tinggal urusan kebaikan. Menurut saya di dunia ini Pak Ketua Takmir tidak ada kritik, tidak ada. Yang ada itu iri dengki. Sebab kalau tidak iri tidak dengki pasti tidak kritik, betul. Oh, kritik membangun apa? Mana ada kritik membangun? Saya mana ada kritik membangun? Penjenengan yang dikritik sakit hati tidak? Berarti tidak bangun itu. Membangun dengan cara apa? Tadi tidak dibaca. Dengan cara nasihat. Dan nasihat itu konsepnya dua, ada bercanda. Apa itu? Watawasobil haq, watawasobis sabar. Itu konsep nasihat. Artinya kalau ada orang yang salah, nasihat itu adalah membenarkan. Ada orang salah dibenerke, keliru diluruskan, gitu. Tapi rata-rata kita itu malah keliru. Nenek wong salah malah dibul disalah-salahke. Malah nganggo dinyonyo-nyonyo sirai nesu. Ya betul. Salah benarkan. Ini saudara kita loh. Ya. Kita itu kalau ketok rada beda sithik gitu tuh seolah-olah maaf ya, apa berpikir itu sama dengan orang kafir kan enggak. Hanya beda saja. Ya.
bismillahnya jahar apa enggak masalah. Orang-orang alim itu malah adabnya luar biasa. Ya. Kita tahu di Arab Saudi itu mereka menggunakan mazhab Hambali, Wahabi. Tapi begitu kita mengundang Syekh Sudes ngimami tarawih di Istiqlal, pakai bismillah. Karena apa? Beliau mengetahui, menyadari bahwa makmumnya banyak yang berpaham Syafi'i, gitu loh. Penjenengan yang Syafi'i pun juga satu ketika kalau datang ke majelis yang Hambali, ya orang masalah, gitu loh. Tidak usah dadak geger, gitu loh. Malah nasi menanggung dari, imamnya betul mata orang masuk nih. Ibadah tompo lan sarane ngono kaji Indonesia ora sing ketompo wong imam karo makmum beda mata. Betul enggak? Iya, sudahlah maka jadi orang itu apa ya? Harus ada semangat untuk saling mengingatkan, saling menjaga yang paling penting. Takaful itu penting ya, saling menjaga itu penting. Ya. Penjenengan kersa tindak ke masjid itu alhamdulillah. Orang mau ngaji itu sudah alhamdulillah. Dan yang terkait masjid rasa mbok komentari. Kalau tidak ditanya jangan. Kenapa? Agama itu untuk memperbaiki diri sendiri, tidak untuk menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Ada satu nasihat yang saya pegang dengan baik. Yang bisa sholat tahajud, jangan pernah merendahkan orang yang tertidur lelap. Yang bisa ngaji, jangan pernah menyalahkan orang yang belum bisa ngaji. Yang bisa puasa, jangan menyalahkan orang yang tidak puasa. Karena bisa jadi kebencian dalam hatimu itu justru membuat pahalamu diminta semua sama yang bersangkutan. Kita tuh kalau ada orang tidak baik dirasain tetean, walaupun memang kelakuannya tidak baik. Tapi kalau Anda hibah, selesai itu, nanti di akhirat dia akan menuntut kita dan semua pahala kita diminta sama dia. Rampung tak penak banget tuh dibayangin dunia maksiat. Neng akhirat mlebu swarga gara-gara apa jenengan rasani. Kata Rasulullah itu kita termasuk orang yang bangkrut itu. Naudzubillah min dari makanya sudah. Saya ini termasuk wong lanang ngarang-ngarang wedangan itu enggak jarang sekali. Ya. Setahun mungkin sekali atau kalau bisa Pak Wanto aja itu pun saya jarang mau. Tak yang mampir rasa salah ada kepentingan lain. Iya. Kenapa? Di wedangan itu isinya profesor semua. Iya. Yang dirasani ora tanggung-tanggung presiden. Coba bayangin, Gusti apa? Megawati apa? SBY apa? Iki apa? Berikutnya malah tak cedai bocah. Lah kowe kuwi apa? Apa-apa kok di apa itu ya? Pertanyaannya, jenengan yang ngerasani presiden sempat ketemu Pak Presiden minta maaf, sempat tak? Sempat? Enggak, bangkrut sampai yakin saya. Dari lesal kayak maka mulai sekarang kalau tidak suka sama orang rasa dirasani kesenangan dari kenapa dia tingkahnya sembarangan ini sih mlebu swarga berarti dinan keki sombeno nganyel kita mungkin dhisik mendalah sama mlebu swarga lah mbok rasani terus entek no betul enggak iya maka sejarah lihatlah itu sebagai kebak-kebakan dunia lho Mas berarti nek delok mulai nyeleneh ning manggu mawon rasa dirasani. Naudzubillah min dari ini soal hasan itu luar biasa. Berikutnya apa L? Lughah, lingua, bahasa. Orang punya akal itu bahasanya baik. Padanan katanya dipilih yang baik karena Al-Quran itu bahasanya baik, betul nggak? Tidak cuma baik, Al-Quran itu indah, berima. Bahkan Rasulullah itu dituduh penyair gara-gara Al-Quran itu. Dan orang Arab sangat suka dengan syair. Umar bin Khattab, Anda tahu menemui Rasulullah niatnya ngapain itu? Mau membunuh Rasulullah itu. Tapi begitu sholat bacaannya itu sir, seperti pelan-pelan, seperti tidak dibaca. Kenapa? Begitu beliau membaca ingat siapa yang menyampaikan, terus nangis biasanya Abu Bakar. Masya Allah. Beda dengan Sayyidina Umar. Di rumah itu makin kangen makin banter kemarin. Beda memang. Karakter orang sayang itu beda-beda. Nah, ini yang paling penting. Maka lingua itu dijaga baik-baik. Rasulullah selalu memilih padanan kata yang baik. Saya juga tidak setuju kalau ada ustaz, ada mubarak, ada penyampai bahasanya kasar, menghujat, apalagi sampai melakukan provokasi.
Kalau saya boleh tegaskan, jelas itu bukan ustaz. Kenapa? Kita diperintahkan menggunakan kaulan sadidan, perkataan yang baik. Mono dulu ada dokter yang keliru, Pak Dokter. Saya yakin ini pasti ditunggangi, ini sengaja. Beliau menyatakan kaulan syadidan pakai shin. Ya beda, syadid itu keras, kasar. Memang bahasa Arab itu harus teliti. Ya. Jinnati dengan jannati lain. Ya. Nah, beda, jin itu jin, jannah itu surga. Cetok itu. Ya. Ismun, dua gigi seri ketemu, sin dengan ithmun, lidah atas ketemu gigi seri atas, itu beda. Ismun itu nama, kalau ithmun itu dosa. Makanya kalau ngaji ihdinas siratal mustaqim, bibirnya harus senyumkan itu sin. Gigi serinya ketemu, mustaqim. Angel mas ya apa? Sudah, jadi orang itu rasa angel loh mas ya. Angel Pak Reso, ya apa kita duduk wong Arab kok. Tidak masalah. Yang penting Anda tidak punya niat untuk salah. Rasa geger. Orang berilmu itu jangan suka geger. Ada yang nanya ke saya, Pak, yang betul insya Allah itu tulisannya in SHA apa in SJA, digandeng apa dipisah? Kamu benar dirembuk. Jawab saya gimana? Ya sih benar tulisannya Arab. Mungkin bahasa Arab, betul enggak? Iya. Dari mana mereka bisa mendapatkan transliterasi insya itu dengan in SHA? Itu karena postingan yang berasal dari Dr. Naik. Betul enggak? Dr. Naik orang mana? Orang India. Ejaannya ejaan mana? Inggris. Ya beda dengan kita. Transliterasi Kementerian Agama di tempat kita, Shin itu dilambangkan dengan SY. SH itu lambangnya Sa. Paham ya? Tapi rasa kok geger mas, Arab SHA, Arab SJA, Arab diganda, dibilang jadi kan sudah tahu maksudnya toh. Kalau sudah tahu maksudnya rasa geger, sudah itu tidak penting itu. Pengunai marahi geger. Kalau lebaran pak, yang betul itu minal aidin baca apa takobal minal waminkum. Yang benar ini yang jalan mabur. Orang benar itu muni mulut sotosan aku salah. Semuanya itu doa baik, silahkan. Doa itu tidak ada tuntunannya. Doa itu aku doa Arab kok. Betul enggak? Saya kalau jadikan mas ketemu lebaran, mas, nono ya, buat paham dengan maksudnya. Aku ya duduk nganggo dalil betul itu. Rayane nono Rasul ketemu kancane, mas, nono ya rayane. Tapi boleh enggak? Enggak apa-apa. Jadi kalau urusan muamalah itu rada luas sithik lah, jangan terlalu kaku-kakuan. Mana carane ngono kuwi susah, wong donga ora kabul kabeh, apalane mung sithik. Gitu. Saya pernah tawaf, sudah pakai ikhram, tiba-tiba ada mbah-mbah gak ikhram saya, mas, mbah ini ikhram tok, lanjut dia rata-rata, ribon mbah, melu, monggo, 5 langkah itu narik menaik, mas, aduh mbah, kenapa mbah, doanya sih banter, nah, terus, gue tak amini, lain-lain gue temen apa, mesti apa ustaz. Nggih Mbak, kon donga pengen di anak 14. Aja. Wis tuwa aku. Pun mang donga dhewe. Terus dia tiba-tiba menunjukkan buku sing dikalungkan itu lho. Musuh ngono. Ora apal aku. Pun mboten sanggup buku. Wih, bukunya dijaluk ora iso berdoa, ora iso berdoa jane. Saged punya keinginan, duwe, punya cita-cita, duwe, mang nyuwun. Basa Jawa iki Mas. Basa Jawa ya mboten napa-napa. Coba, apa jawabannya Pak? Saya ngangkat di depan Ka'bah seumur-umur baru bisa nih. Mudah-mudahan ngapunten. Dan mbak ini ku lu biang atau? Coba bahasa Jawa, bahasa Jawa mboten napa-napa. Terus mbak jawab pun. Engko bahasa Jawa Gusti Allah mudeng. Bahasa setannya ngerti bah. Maka maksudnya itu tadi saya bilang jangan saklek. Ya. Karena kalau begitu nanti umat pada jauh. Ya Allah, wes toh. Ngundang subuh kayak begini nih susah loh. Saya itu sering datang di masjid yang muka-muka gede-gede. Pak Ketua Takmir menerong soft. Nah ini tadi sudah alhamdulillah. Dan mudah-mudahan istiqomah. Kemudian terus dipertahankan. Karena orang Yahudi itu pernah bilang begini, jangan takut sama barisan Muslim selama sholat subuhnya belum kayak sholat Jumat. Itu kita
Mas habis-habisan gitu. Wes ini takmir wis mengusahakan, ayo do sholat subuh, dicepai kopi, cepai teh, cepai soto. Ora apa-apa. Nawaitu qaumah, nawaitu soto gratis. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting subuh gitu dulu. Iya, memang pembiasaan itu harus mulai dengan yang menarik. Anda pikir Joko kalian dulu cara menanya bagaimana? Sama aja sediakan kopi, dan gitu itu akhirnya jemaah mau datang. Memang begitu. Mau enggak apa-apa. Nih, berikutnya setelah bahasa itu apa? Al-lagi, al-haya. Manu, harga diri. Orang punya akhlak itu punya harga diri. Itu izin lah. Jangan pernah melakukan hal-hal yang merendahkan diri kita. Di sekitar kita itu banyak orang kaya tapi fakir. Maksudnya apa? Orang kaya tapi mentalnya mental miskin. Nah, untuk belamin. Maka kalau ada orang kaya dermawan, itu orang-orang yang terpilih. Dan orang seperti ini biasanya dijanjikan makom yang baik oleh Allah. Tapi mana yang lebih hebat? Kita yang biasa saja bisa infak sama orang kaya yang berinfak, mana yang hebat? Dua-duanya hebat. Yang tidak hebat itu yang tidak infak. Tetapi karena di surat Ali Imran 134 kan Allah tegas menyatakan orang beriman itu adalah aladina yunfikuna fis sarra wa dharra. Nah, itu juga kemarin dalil kayak gitu tuh saya ditanya, Pak Ustaz, yasinan tahlilan itu parang mboten? Zaman wis do ngurusi COD barang iki ngurusi yasinan tahlilan. Jawab saya apa? Uang itu lebih baik kumpul-kumpul baca yasin daripada kumpul-kumpul ngerasani wong yasinan. Iya, pilihnya. Kalau tidak menjalani sudah tidak usah komentar. Mereka pasti punya dasar untuk itu, betul enggak? Itu akhirnya didalilkan ini wis luput, casa itu pinter. Akhirnya disetujui itu Pak, itu akhirnya, lah itu wong itu sudah kematian itu sudah menderita, sudah sedang kesusahan, kok dikon nyiapke makanan dan segala macam, itu kan malah memberatkan. Loh, lah dalilnya tadi orang yang bersedekah itu yang dalam keadaan lapang mau keadaan sempit, ya dalam keadaan sempit bisa, tidak haram boleh. Jangan malah kualik, jangan diparingi roti malah roti mereka didahar mati buat. Itu didahar itu halal itu. Ya. Malah mesake direwangi diada-adakan malah ora kersa. Nah, saya pernah tinggal di Denpasar, setiap purnama saya dapat kiriman buah. Teman saya yang jari ini wis Islam wis kafah ngono nyenggol ke ora. Buah. Saya beli kedusannya apa buah ini? Apa enak buah di agama? Enak Mas. Wah, apel Islam enak. Enak. Walaupun bar disungki bar pian-pian gone-gone ya tak pangan. Bismillah, barokah. Gitu loh. Itu kan enggak usah. Jangan. Itu bukan urusan tauhid. Ya. Selesai. Maka yang ajur, yang ajar. Sekali lagi kita ini saudara. Terus orang ngalim enggak ngerti ilmunya itu sangat padu dulu. Kadang-kadang kan nong tuh kiai dijak padu, dia tidak tahu di rumahnya kiai itu perpustakaannya saomah. Kitabnya banyak, dan dia ini ngaji seminggu bisa berpaitan catatan di kene, pokoknya galil lagi kan. Kadang-kadang gitu tuh yang kita tuh astagfirullahaladzim sudah. Maka Bapak Ibu punyalah hati yang besar, punya hati yang lapang. Intinya satu, perpecahan itu tidak akan mendapatkan apapun selain hanya motor. Sudah beda itu biasa. Oh, neng UJT enak sing celonone isbal, enak sing ora apa-apa. Semua punya dasar. Ora kan dadak dideloki. Golongan cingkrang ini. Dan cimek iki golongan cingkrang ini. Lho piye? Sudah biarkan saja. Biarkan masing-masing menjalani ibadah ini dengan nyaman. Sakinah itu sesuai dengan namanya. Ini tempatnya semua orang sholat di masjid dalam keadaan bahagia. Tidak ada lagi pandangan sinis. Ampun, ada jamaah baru tunggu bener nih. Bagus kurang. Loh, pertanyaannya nyeleket mau bagus kurang. Biarkan saja. Ya. Jenengan bangun masjid diperbaiki, dikasih AC itu kan supaya jamaah banyak datang. Ya benar. Kalau ada jamaah datang
Sales-sales niup sedih orang kok wis ben. Dia kan begitu, makmur kok, tidak masalah. Ya. Nih, yang paling akhir adalah kolbun salim. Orang punya akhlak itu hatinya bersih, jauh-jauh dari perasaan. Jauhkan itu. Penjenengan sudah bisa sholat tahajud setiap malam 100 rakaat? Belum. Setiap 2 minggu sekali khatam baca Quran? Belum. Setiap bulan infak 1 miliar? Belum. Bentahun bangun masjid? Belum. Ya pengen lebih suatu. Ya sama Rasulullah. Oh, ada ya. Masuk surga itu ada 3 kategori. Dakhala jannah, udkhilal jannah. Paling bagus ahlul jannah. Dakhala jannah, masuk surga. Itu ada pertanyaannya, kapan? Nanti dijelaskan oleh Nabi. Udkhilal jannah, dimasukkan surga. Karena apa? Amalan-amalan ikhlas. Banyaklah beramalnya ikhlas. Itu membuat Anda dimasukkan surga. Yang paling bagus ahlul jannah, ahli surga. Dijamin pasti masuk surga. Salah satu cirinya adalah simple. Bukan sholat tahajud 100 rakaat, bukan hafal Quran, bukan infak yang banyak, tetapi hatinya bersih. Selesai. Penjenengan punya hati yang bersih, beres ya Bu. Punya hati ini ampun bulunan, hati kok gondrong. Tombol itu ku emek masuk angin, oncol itu ku kulkas wato. Teman seangkatan muda pangkatnya opnam. Ada apa sih dengan hati penjenengan itu? Sudah biarkan. Rezeki itu masing-masing. Rezeki itu masing-masing. Rezeki itu tidak bisa kita iri. Bisa jadi rezeki itu ujian bagi yang bersangkutan. Jadi jangan salah. Tetapi saya ingin memberi jaminan, penjadi tidak usah khawatir. Kalau hanya untuk hidup cukup. Itu janji Allah. Hud ayat 6. Ya. Aminda batin fil ardi Allah rizquha. Binatang yang melata di bumi pun oleh Allah sudah ditetapkan rezekinya. Jadi penjara tidak usah khawatir mati gara-gara tidak ada rezeki. Tidak ada itu. Dijamin oleh Allah sampai akhir hayat rezeki Anda cukup. Ketika 4 bulan dalam kandungan ibu kita, janin kita ditiupkan ruh, malaikat diperintahkan menurunkan ruh dengan 4 perjanjian. 1 rezeki, 2 umur, 3 nasib, 4 ajarnya. Tapi bisa berubah tidak? Bisa saja. Oleh siapa? 1, karena Allah punya sifat iradah. Apa itu? Maha berkehendak. Jadi ya terus paten. Kadang-kadang kita tuh salah sih ndonga maksa. Allah itu bukan komputer, jangan masukkan password diantar terus jerat itu enggak. Kun fayakun itu bukan simsalabim, beda. Ya, tergantung riyadhah panjenengan, kedekatan penyanyian, dan satu lagi doa. Doa itu penting. Mulanya jenengan Mas, kira-kira kalau lagi bersama, dia hadiah apa aku? Ya tak doakan, alah doa, lu doa kok nggak elah gitu. Kalau saya pilih itu, doa doa rasanya kadonya nih, doa. Karena doa itu dalilnya ini sahih ini. Doa itu bisa merubah qada. Begitu kata Rasulullah. Jadi ketetapannya sudah ditiupkan oleh malaikat tadi karena doa itu berubah kok. Makanya jangan nyoba lagi. Doa sih. Saya pernah itu jadi di acara pejabat yang diundang itu telat. Akhirnya panitia merubah susunan acara. Yang dihapus itu doa. Saya murid-murid. Justru doa ini sih penting. Ini pidato ini wae diloni wae sing ora patek penting asal pidato aku. Paham ya? Mumpun nggone ustaz nggone kiai mau dikai banyu sak gelas karo donga karo Fatihah. Lho. Ya Fatihah sing maca sapa sih? Betul ndak? Sing maca kiai kok. Lah nek jenengan tambah Baqarah kok. Ora mandi. Jeneng kowe maca Baqarah ngekek. Lah iki ngopo iki? Kan pernah ada satu riwayat di Yaman, putri kerajaan itu kesurupan, digoda jin. Akhirnya dia minta tolong Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada saat itu mau pergi haji, lalu dia bilang begini, wes gini wae, gawanen sandalku, taruh di bawah tempat tidurnya putri raja, jauh sembuh.
betul di bawah tempat tidur, sembuh, jinnya takut. Sandalnya disimpan di istana. Singkat cerita, Imam Syafi'i sudah meninggal, lalu keluarga istrinya ada yang kesurupan lagi. Akhirnya raja ingat, oh kita nyimpan sandalnya Imam Syafi'i. Ambil sandalnya, gak ngisor, ramari, keloni, ramari, kan yang batuk ramari, ramadi. Apa jangan jin? Loh, yang saya takut itu bukan sandalnya. Siapa? Pemiliknya. Nah itu yang namanya. Kalau itu kayak gitu tuh. Makanya jangan suka yang balikan orang. Ini kun aliman. Masih ada 3 lagi, muta'aliman. Jadi orang yang senang menuntut ilmu. Suruhmu jam berapa? Terus. 5 siang. Jam berapa? Takdirnya 5.45 ya. Sudah suruh harus ditutup. Terus ngomong soto aku. Gangguin. Acara inti kalah acara untuk biasa. Paham ya? Maksudnya jadi orang itu luas saja, luas. Ya. Yang penting ciri orang yang berilmu itu ada peningkatan iman dalam hatinya. Dan itu yang bisa menilai hanya penilaian sendiri. Urusan ibadah itu rahasia kita sama Allah, betul enggak? Tidak ada apa yang nampak. Yang nampak ini kan hanya apa ya istilahnya? Samudono kalau orang Jawa bilang kamuflase. Tapi yang asli yang tahu kan kita sendiri. Maka jadilah muta'aliman, orang yang senang menuntut ilmu. Mustami'an atau orang yang senang mendengarkan ilmu. Sekarang itu orang lebih senang mendengarkan berita daripada mendengarkan ilmu. Betul enggak? Padahal dibutuhkan ilmu untuk memahami berita. Kalau ada orang yang punya ilmu, berita itu semacam-macam. Hoax itu sekarang berterbangan kemana-mana. Hadis-hadis palsu itu banyak sekali. Cirinya hadis palsu itu apa? Ibadahnya sepele, pahalanya raungu. Ya contoh, siapa yang mengabarkan ini malam Syakban, diampuni dosanya 1000 tahun. Gampang kan? Hasil sholat tahajud murid-murid wah kalau tinggal melek. Kalau cakap ngomong, ini Syakban rampung. Betul enggak? Kayak gitu tuh cirinya. Ya. Satu lagi cirinya selalu mengajak atau merangsang atau menyebabkan perpecahan. Stop, jangan. Ya. Jangan sama sekali. Ingat beda itu biasa. Yang keempat katanya al-muhibban atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Walaupun khomisan, jangan jadi yang kelima. Siapa itu? Tidak punya ilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak senang dengar ilmu, dan yang keempat tidak suka sama ilmu. Na'udzubillah. Tapi hati-hati, setan sudah berkompromi soal ini. Rasulullah pernah mendengar setan itu rapat. Iya, Rasulullah punya kemampuan itu. Terus ditanya Rasulullah, "Yang ngomong ini?" Anu ini Rasulullah ngomong ini. Anu kanjeng Nabi lebih rapat. Ngomong, ajeng menggagalkan umat jenengan yang datang ke majelis ilmu. Oh, caranya, yang pertama saya pasang tali. Terus nanti kalau di tali tidak mempan, nanti di jalan saya kasih jangkar. Nah, terus nanti kalau di jangkar tidak mempan, nanti sampai di tempat majelis ilmu saya tebarkan serbu beracun. Nah, gitu. Apa itu? Tali. Ada saja penyebab orang untuk tidak jadi datang ke tempat pengajian. Banyak. Kan kadang-kadang kita diuji dengan begitu. Misal agenda, tiba-tiba ada orang datang atau apa. Kalau ini lolos, sampai di jalan dipasang jangkar. Di jalan ketemu temen lah, inilah macam-macam. Dompet carry lah, handphone carry lah. Terus tekan gone dompet carry balik mulai ya rampung. Kayak saya dari Solo Matur ini dompet carry balik meneh jamaah wis bubar. Betul. Nah, ibu-ibu terutama ibu itu paling mudah digoda pocongan. Pocongan 5%, pocongan 10%. Itu kendalanan yang ya. Paling akhir kok sampai di majelis mulai ini jurus terakhir setan. Siro Megananda. Napa? Ngantuk. Ibu bapak demikian yang saya sampaikan. Banyak salah dimaafkan ya Bu, Pak. Saya setuju. Kita berdoa. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan putra putri kita soleh, soleha. Mudah-mudahan kita dilimpah rezeki yang halal barokah.
Mudah-mudahan ya Allah kita semua berkumpul di jannah. Nanti saling mencari ya Pak, karena pekerjaan orang di surga itu mencari temannya. Ingat-ingat teman. Atas niat baik itu Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ibadillahi sholihin ajma'in. Allahumma ighfir lana li dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna minal muqimas shalah wa min ahli ibadah wa min ahli Qur'an wa min ahli shadaqah wa min ahli siyam wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal masjid fi hadzal majlis ilman nafi'an wa rizqan wasi'an amalan mutaqabbalan imanan mustaqiman islaman hanifan wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu bapak, demikian bisa sampaikan Pak Yasa dimakan ya. Ditutup dengan pantun, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Daripada di rumah pengemul dulu, lebih baik pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'assalam.